Apakah kamu tahu tentang orang yang berhutang darah, lalu layakkan mereka dihukum? Atau malah harus dibebaskan? Di antara 48 kota untuk orang Lewi, ada 6 kota yang merupakan kota perlindungan. Nas ini menunjukkan fungsi dari kota-kota perlindungan tersebut. Taurat Musa tidak memakai sistem penjara. Orang yang bersalah akan dihukum denda atau dihukum mati. Hukuman mati yang dijatuhkan akan langsung dilaksanakan, sehingga tidak perlu penjara untuk orang yang menunggu hukuman mati. Kota perlindungan adalah kota yang menjadi tempat perlindungan, supaya pembunuh yang tidak sengaja membunuh dapat melarikan diri ke sana dari penuntut utang darah, supaya pembunuh jangan mati sebelum dihadapkan kepada umat untuk diadili. Bagi setiap orang Israel, kaum yang paling dekat adalah penebus mereka. Salah satu hak penebus adalah berhak menuntut utang darah dari orang yang menyebabkan saudaranya mati, tanpa harus mencari tahu apa yang terjadi. Karena itu orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja perlu melarikan diri ke kota perlindungan, supaya tidak dibunuh oleh penuntut utang darah dari orang yang meninggal karena dia. Tujuan ia lari ke kota perlindungan adalah supaya ia jangan mati sebelum dihakimi. Jika terbukti ia membunuh dengan sengaja, ia tetap akan dihukum mati dan penuntut utang darah harus membunuhnya ketika bertemu dengannya. Tetapi jika kematian itu terjadi tanpa disengaja, maka umat harus membebaskan orang itu dari tangan penuntut utang darah, dan orang itu harus tinggal di kota perlindungan sampai matinya imam besar. Dengan demikian kita melihat bahwa orang yang membunuh dengan tidak sengaja tetap harus menanggung akibatnya. Ia harus tinggal di kota perlindungan sampai imam besar meninggal, karena walaupun tanpa sengaja ada nyawa yang melayang. Akan tetapi, Tuhan memberikan perlindungan kepadanya, supaya ia tidak dibunuh, karena ia sebenarnya tidak sengaja membunuh. Ia tidak melakukan dosa membunuh. Mari bersyukur, kita memiliki Tuhan yang melindungi, supaya orang yang tidak bersalah tidak menerima hukuman seperti orang yang bersalah. Di dalam kapel kecil itu, warga berkumpul untuk berdoa, berharap perlindungan bagi mereka yang terjebak dalam kesalahan tanpa disengaja. Sang pendeta tua dengan penuh kasih memberikan berkat kepada semua, menegaskan pentingnya pengampunan dan dukungan komunitas. Dalam momen ini, setiap orang merasakan kehadiran Tuhan yang memeluk mereka, memberikan ketenangan hati. Amin. Saya mau ikut terang benderang salib